Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ini sebenarnya ini Pak Bilyadi telepon partai tambahan ini Pak Mukhlidi. Jadi kalau di tinju itu partai hiburan, karena beda sendiri sama yang lain. Ya, jadi di sini saya terima kasih Pak Bilyadi dikasih kesempatan sama Pak Mukhlidi. Sebenarnya saya lihat 2 hari ini, yang pertama memang sifatnya untuk pengetahuan mahasiswa. Yang kedua sebenarnya kita lagi dilihatin kerja kita nih sama dosen-dosen kita. Apa sih sebenarnya mereka berkiprah di sana gitu. Begitu Pak Mukhlidi. Bukan ngeliatin ya kalau saya lihat share gitu ya, berbagi. Kalau saya lihat wajah-wajahnya dosen sekarang, masuk Pak Mukhlidi, Pak pembantu dekan yang lain dan Pak dekan, itu wajah-wajah sendu semua, itu wajahnya wajah ikhlas semua, itu kerjanya saya lihat luar biasa. Beruntung mahasiswa sekarang punya dosennya rata-rata doktor dan mereka sudah luar biasa itu. Jadi kalau saya ngelihat, saya dicoba dilihatin nih sama dosen kerjanya apa, ternyata beda sama yang lain. Kemudian sementara ini memang saya bekerja di Watamindo Shipping and Warehousing ya. Jadi itu kayak kapal-kapal gitu kerjanya. Tadi ada videonya. Kalau ya dari mahasiswa bisa ngelihat, ya alhamdulillah bisa penambahan informasinya, ilmunya. Tapi untuk dipakai buat elektro, buat teknik itu memang agak berbeda ya. Karena saya merasa ilmu saya sedikit sekali beda sama pembicara sebelumnya. Kalau saya lihat sekarang pendidikan dari kampus itu jauh lebih bagus dari yang kita dulu. Itu Pak Mukhlidi dari saya ya. Jadi sekarang jauh lebih bagus daripada dulu. Nah, kalau yang sekarang itu pernah mahasiswa yang tinggal di rumah saya, Pak Bilyadi ya, berapa orang dulu ya, mereka PKL ya, apa namanya, industri ya. Itu pinter-pinter Pak, daripada saya. Saya aja tamat dulu S1 nggak bisa komputer kok, padahal jurusan elektronika. Nah, karena waktu itu komputer masih langka. Sekarang itu jauh lebih bagus. Dan mereka pinter-pinter sekarang. Jadi kalau saya berbalik sama komentar teman-teman sebelumnya, mahasiswa sekarang jauh lebih bagus daripada zaman-zaman saya. Oke. Saya coba turunin dulu ya. Dan perkenalkan, ini nama saya Mukhtaruddin, saya S1 jurusan elektronika, dulu masih PTK IKI Padang. Pengalaman kerja di PT Sigi Teknologi, ini buat harddisk, ya. Kemudian yang kedua Bionic, ini Bionic, sebenarnya tulisannya nggak pakai i belakang. Manufacturing itu manufacturing khusus untuk PCB mounting. Kemudian yang ketiga ini baru Watamindo Shipping and Warehousing. Sedangkan di Sigi Teknologi saya pengalaman ini sangat menarik. Ini kalau saya nggak tahu bisa didengar adik-adik nggak yang lain. Suara saya bagus nggak Pak Abdul tadi? Oh jelas. Jelas ya? Ya. Dulu makanya saya saran untuk adik-adik harus lebih bagus hubungannya dengan dosen. Dulu saya masuk ke Sigi Teknologi itu dari kampus loh Pak Mukhlidi. Saya masuk dari kampus dulu. Jadi kita rekrutan dari kampus. Jadi dari perusahaan itu datang ke kampus dan kita tes di MRC itu kalau nggak salah. Itu lulus berapa orang yang kita dari kampus. Mereka datang ke kampus. Semacam job fair itu ya Pak ya? Iya, mereka datang tahun 91. Dan luar biasa mereka bisa percaya sama kampus kita. Berapa orang lewat dari kampus kita. Dan mereka apresiasi kok, mereka jalan-jalan untuk kita. Jadi kalau orang bilang kampus kita ketinggalan zaman dan orang nggak ngerti saja, gitu. Kalau waktu itu mereka senang. Dan saya masuk dari sana karena berkat dosen juga ini. Jadi dosen tahu informasi, saya udah pulang kampung, dipanggil, tolong panggil kakakmu yang udah pulang kampung.
untuk supaya ikut tes. Jadi saya terima kasih nih pada dosen-dosen yang ada di sana. Kemudian dilanjutkan ke perusahaan Bionik, tapi sebelumnya di Seagate Technology saya setengah periode dari 10 tahun di sana, perusahaannya tutup, setengah periode saya sudah di logistik. Kemudian di Bionik Manufacturing saya sudah logistik, shipping, ya. ITA itu International Trade Administration. Jadi saya diberi kesempatan untuk training perdagangan internasional untuk seluruh barang pergerakan yang ada di dunia ya. Jadi kalau saya pengalaman keluar negeri nggak berani ngomong kayak Bang Abdul Yadi itu. Ya, kita nggak boleh ngomong, memang kerjanya bolak-balik gitu ya. Jadi kalau seminggu bisa 2 kali atau 3 kali ke Singapura atau ke Malaysia, tapi memang ya itu memang kerjanya gitu. Jadi saya nggak cantumkan itu di sini, karena memang pengalaman kita memang ya namanya ekspor impor pasti keluar gitu. Oke, ini maaf, ini saya punya presentation di perusahaan untuk customer. Jadi kalaupun ada bahasa Inggris saya mohon maaf. Kemudian kalau memang ini ada yang kecil-kecil nanti hurufnya saya akan lewatin. Karena saya cepatkan aja nanti yang di mana yang ada bahasa Inggris yang lebih cepat, yang ada ini. Jadi ini di sini saya mau memperkenalkan nama company introduction, service offer, supply chain security value proposition, website based integration shipping manufacturing system, sama website based inventory management system. Kemudian logistic service provider. Nah ini saya akan lewatkan, karena ini agenda yang ada di sini ini sesuai dengan presentasi kita ke customer, ketika kita memperkenalkan, ketika kita mau meyakinkan sesuatu. Perusahaannya, itu perusahaan joint venture antara Singapura dengan Indonesia, konglomerat. Konglomerat ini sebenarnya ada hubungan dengan perusahaan Indonesia yang besar. Di sana itu sebenarnya joint venture ini Singapura punya BUMN ini, jadi kerjasama dengan Indonesia. Kemudian company-nya itu tahun 90 berdirinya, ya. Kemudian lain nggak saya bacain karena memang ini perusahaan internasional. Selanjutnya service provider apa yang diberikan dari perusahaan ini, integrated logistics service and to from Batam. Jadi kita hanya dari Batam ke Singapura saja untuk ini servisnya, itu untuk daily door to door fix ya. Jadi kita schedule tiap hari itu ada kapal yang dari Batam Singapura Batam. Kita servisnya international freight forwarding, kemudian project cargo, distribution center service dan lainnya. Maaf saya agak cepat, nanti kalau agak cepat ingin ditanya silakan saja, saya boleh stop. Nah ini yang kecil-kecil nggak saya baca, kita nggak saya suruh baca, kalau saya baca ya. Yang di offer di sini ada regular feeder. Jadi regular feeder itu barang datang dari seluruh dunia itu ke Singapura. Mereka pakai main vessel. Main vessel itu kapalnya besar sekali itu, ya. Bisa muat 20, paling gede itu muat 25.000 kontainer, 20 feet. Ya, paling besar itu lebih besar berapa kali, 3 kali lapangan bola, 4 kali lapangan bola itu. Kemudian international freight kita integrated ya. Kemudian ada LCL service, nanti silakan mau tanya. Kemudian express service, kemudian ada yang lainnya saya tidak baca banyak karena ini kecil tulisannya bagi Bapak. Nah ini kita punya vessel, dalam kalau kita bilang ada tongkang gitu ya. Jadi ini ditarik oleh tugboat ya. Ini yang dari Singapura Batam Singapura. Yang kita punya 2 yang live sekarang. Dulu ada 3. Yang pertama ada B3 itu Batam Indo 3, itu ada 144 TEUs untuk kapasitasnya. Untuk yang B5 itu B5 yang di atas ya. B3 yang di bawah. B5 itu besar 210 TEUs. Itu TEUs itu 20 unit ya. Equivalent untuk 20 foot ya. Jadi bisa muat 210 kontainer itu yang di atas. Jadi kita bicara logistik ya. Jadi beda. Yang ini kecil-kecil saya nggak bahas, ini proses flow-nya kita.
karena ini yang satu dari Singapura, satu dari Batam. Ya, kalau kesimpulannya yang dari Singapura, kita terima barang dari Singapura seluruh yang perusahaan yang ikut dengan kita, kemudian kita masukkan ke truk, dan dari truk kita masukkan ke kapal. Kalau yang sifatnya LCL, kita masukkan ke kontainer dulu, yang sudah full kargo, kita langsung masukkan ke dalam kapal. Di Singapura, di sana nunggu gilirannya. Kemudian dari Batam, di Singapura ke Batam. Hari yang sama juga dari Batam ke Singapura. Ya, di Batam kita di Batu Ampar Port. Ya, di sini ada juga supply chain ya, development certificate customer strike requirement. Jadi ada supply chain security, ada value proposition ya, untuk ground operation presence in Batam ya. Oke, saya lewatin. Ini kita punya WebS ada sistem yang kita pakai. Kemudian ini ada web-based inventory management system, ya, LSP. Oke. Saya sering diskusi sama Pak Abdul Yadi karena beliau create system khusus untuk inventory management system di kita itu, beliau buat sendiri. Kalau di kita memang beli jadinya. Saya pengalamannya di sistem itu ada Oracle, ada SAP, ada ini Focus kita punya, dan untuk yang inventory management system kita. Oke. Oke, ini ada satu kegiatan yang sekarang saya geluti juga, salah satunya adalah ada warehouse, jadi ada gudang gitu di Batam, kita kelola gudang. Jadi ada gudang di Batam, jadi Batamindo Shipping and Warehousing ini punya gudang, jadi pengelolaan gudang. Ini saya lewatin karena saya nggak akan baca karena kecil-kecil. Ada 2 tempat, satu di Batamindo Investment ya, Batamindo Industrial Park. Satu lagi kita ada di Panbil, jadi ada 2 lokasi untuk warehouse. Jadi tugas saya itu ada 3, satu di 2 gedung ini, satu lagi saya harus ke Batu Ampar, itu di pelabuhan. Di warehouse yang ada di Batamindo atau di Panbil, itu yang paling besar di Panbil. Di Panbil itu kita bisa storage sekitar 9.000 palet. Jadi 9.000 palet, satu palet ya ukuran yang biasa yang kita lihat 1,2 kali 1 kali 3 kali atasnya itu bisa jadi tengah gitu ya. Jadi luas 8.000 meter persegi itu nggak cukup itu ya. Oke. Jadi laporan-laporan kita siapin, ini saya nggak baca karena memang di report yang kita harus siapkan, ini semuanya dari sistem. Ya, jadi kita punya sistem inventory yang memang harus kita kerjakan di dalam sehari-hari. Gitu. Ya, kalau kita di warehousing memang ada mau cycle count, mau hari-hari, karena kita khusus yang di Panbil, itu kita mensupport satu perusahaan, di mana itu setiap 2 jam sekali kita harus kasih barang ke mereka yang mereka request. Jadi seperti logistic service provider. Jadi kita menyiapkan tempat dan kita supply barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di sana kita ambil barang atau kita barang kedatangan dari Singapura, kita masukkan ke warehouse, sampai warehouse, kemudian kita supply ke perusahaan yang membutuhkan. Jadi mereka pakai orang bilang 3PL ya. Jadi barang di kita dan mereka minta apa mereka butuh. Nah, ini yang hari-hari kita buat. Itu ada beberapa perusahaan yang kita hold sekarang, yang kita kerjakan untuk yang warehouse. Nah, ini foto anggota saya sebagian di Panbil. Jadi kita support mereka yang membutuhkan, dan ini rata-rata pendidikannya memang SMA, tapi ada beberapa orang dari university yang ada. Mungkin ini saya singkat saja. Saya terima kasih. Ini kantor juga. Kalau yang tadi beda tempatnya. Jadi karena saya sebentar saja, nanti silakan bertanya kalau mau. Karena ini partai tambahan ini kalau saya lihat ini. Jadi hanya pengetahuan saja. Tapi yang jelas saya dari elektronika, tapi saya di logistik.
bagaimana sampai di sana mau prosesnya panjang, karena nggak akan semena-mena, karena untuk sampai logistik, saya kursus, terus saya tetap belajar, dan sementara ini saya menimba ilmu ya, masih kuliah juga, karena kalau enggak ketinggalan. Ternyata memang dunia logistik, dunia kalau sekarang itu tidak rugi semasa pandemik, karena yang banyak kalau bisa dibilang yang tidak kolaps ke perubahan di ekonomi ini adalah salah satunya logistik. Logistik itu kalau bahasa kita ekspor impor barang ya, yang malah naik. Ya. Kalau dulu satu kontainer itu bisa misalnya kita harganya misalnya sewanya $500, kalau sekarang itu bisa jadi 1.500 ya, bisa berkali-kali lipat, karena memang semasa pandemik itu malah naik gitu, ya, untuk yang logistik. Jadi logistik service malah tidak berpengaruh terhadap pandemi, jadi malah naik ya, jadi enggak ini. Mungkin ini aja, sama saya singkat, cuman saya terima kasih. Saya takut kalau banyak-banyak saya lagi dilihatin sama dosen sampai di mana lah kerja orang ini ya. Terus dan ini belum tentu ada hubungannya dengan teknik. Nah, cuman saya pikir kalau kita bekerja bukan untuk persis nanti akhirnya kita sama dengan yang kita tuju, tapi bisa aja lain seperti saya. Ada orang lain seperti saya, namanya Pak Febri juga. Beliau juga di logistik, tapi beliau di satu perusahaan yang sifatnya ya menerima logistik dari yang lain ya. Tapi ekspor impor beliau. Mungkin ini saja. Silakan.